Natalia Swasantri Nataliani SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan ini saya akan mewawancara salah satu dari kepala sekolah. Kebetulan yang saya ambil pada kesempatan ini adalah kepala sekolah tempat saya bekerja, yaitu Kepala Sekolah SMPN 1 Larendatua. Saya bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Kitara Natalista. Wawancara ini digunakan untuk memenuhi tugas dari modul 3.1, di mana di sana diminta kami untuk mewawancara kepala sekolah. Baiklah, saya akan memulai pewawancara dengan kepala sekolah. Terima kasih. Saya lihat Ibu Kepala Sekolah hari-hari biasanya. Selamat pagi Bu Ria, terima kasih. Saya juga selalu sehat berkat doa dan semangat dari Ibu Ria dan kawan-kawan semua. Ada apa nih Bu Ria? Mohon maaf Bu ya, mengganggu kegiatan dan aktivitas Ibu pada hari ini. Saya mohon waktu Ibu sebentar, kalau Ibu ada waktu buat saya. Selalu ada waktu untuk Ibu Ria. Apa yang bisa saya bantu Ibu Ria? Ini loh Bu, kebetulan kami ada tugas dari pendidikan guru penggerak kami untuk mewawancara beberapa kepala sekolah. Salah satunya yaitu kepala sekolah tempat saya bekerja. Kebetulan kepala sekolahnya Ibu sendiri yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu? Silakan Ibu Ria. Kalau ada yang ditanyakan dan ada yang bisa saya bantu. Terima kasih Bu ya. Selama Ibu memimpin di sekolah kita, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Di mana kasus itu berupa kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah dengan keterkaitan antara dilema etika dan kasus rujukan moral, kami sebagai pimpinan biasanya selalu melakukan identifikasi atau berusaha membedakan apakah itu kasus etika moral atau kasus bujukan dilema etika atau bujukan moral. Nah, itu pertama-tama yang dilakukan harus melakukan perbedaan sebelum mengambil keputusan, karena supaya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Yang selama ini terjadi adalah kasus etika moral yang terjadi pada anak-anak dalam hari ini siswa kita. Dan biasanya dalam menangani kasus ini kami selalu mencari tahu hal-hal yang terjadi melalui kabar, desas-desus, pengakuan yang dilakukan di sekitar lingkungan yang ada, dan melakukan pengamatan serta mencari tahu kebenaran yang ada. Ibu ya, kemudian selama Ibu memimpin Bu ya, bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan Bu. Dua kepentingan ini kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung kepentingan yang sama, saya selaku kepala sekolah biasanya mengambil keputusan yang tidak merugikan semua pihak, berusaha untuk keputusan yang memenangkan semua pihak. Dalam hal ini win-win solution lah ceritanya, agar tidak merugikan pihak
sekolah maupun pihak yang bermasalah. Nah, selaku kepala sekolah saya selalu melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah terutama, kemudian dengan teman-teman guru yang saya anggap memiliki kemampuan untuk membantu saya dalam memecahkan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam mengambil keputusan Bu? Dalam mengambil keputusan terjadi kasus, terutamanya kita harus menganalisis kasus itu, kemudian melihat sejauh mana kebermanfaatan atau keuntungan bagi sekolah dan juga bagi yang bermasalah untuk keputusan yang diambil. Dengan kata lain, saya selaku kepala sekolah penuh dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, terlebih-lebih menyangkut perasaan maupun masa depan siswa, masa depan murid kita. Betul juga Bu ya, karena masa depan murid itu penting, hal yang utama. Iya, kemudian kita harus mengedepankan murid juga di dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Bu ya, hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu hadapi? Kasus-kasus dalam mengambil keputusan. Iya, dalam mengambil keputusan yang Ibu anggap efektif, yang pastinya melibatkan kawan-kawan, terutama dalam hal ini wakil kepala sekolah. Kalau untuk masalah yang terjadi di sekolah, keputusan yang Ibu hadapi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu? yang pastinya adalah saya memiliki orang-orang, dalam hal ini rekan-rekan kerja, guru yang profesional yang sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan, dalam berdiskusi, kemudian dalam menghargai keputusan yang diambil, keputusan yang ada yang diambil itu. Berarti Ibu kolaborasinya dengan semua pihak sekolah Bu ya, bagus, luar biasa. Ibu tidak bekerja sendiri, Ibu tidak mengambil keputusan sepihak. Oke Bu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Banyak pengalaman yang saya ambil selama saya beberapa waktu ini jadi kepala sekolah. Mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah kita harus banyak menganalisis kasus yang ada, banyak mempertimbangkan kasus yang ada, kemudian namun keputusan harus tetap diambil yang membuat semua pihak puas. Namun terkadang ada keputusan kita yang tidak memuaskan salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang dirugikan. Namun keputusan harus diambil agar bisa menjadi panduan bagi semua orang dan kemudian berusaha untuk yang merasa dirugikan itu bisa legowo menerima keputusan yang diambil bersama. Begitu langkah-langkah yang Ibu ambil di dalam mengambil keputusan ini luar biasa Bu. Dan saya betul-betul kagum selama Ibu menjadi pimpinan di sini, manajer di sekolah ini, Ibu betul-betul menerapkan, mengedepankan, berpihak pada murid. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan Ibu yang mau sebagai narasumber saya dalam wawancara ini Bu. Terima kasih juga Ibu Ria. Selama ini Ibu Ria sangat membantu saya dalam hal-hal mengelola sekolah ini dan kemudian sangat mensupport. Dan saya harapkan kita juga semuanya saling mensupport untuk selanjutnya Bu Ria.
Terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bu dan selamat pagi. Semoga kita tetap sehat dan tetap. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dia Suasanti Nataliani SPD. Saya CGP Angkatan ke-7. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang berada di dekat lokasi tempat tinggal saya, di mana wawancara ini saya ambil untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tugas modul 3.1 pada demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Saya bersama Kepala Sekolah SMPN 2 Rarendatua, Ibu Onda Rianti, SPD. Baiklah, kami akan memulai wawancara pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Bagaimana Ibu juga? Saya juga dalam keadaan baik. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan pada saya. Pada kesempatan ini Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Jika Ibu ada waktu buat saya untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah ini. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dulu Bu. Kami selaku kepala sekolah di sini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu untuk melakukan wawancara kepada kami, dan kami mohon maaf jika nanti tidak memuaskan jawaban yang kami berikan, misalkan seperti itu. Silakan. Ya, enggak apa-apa Bu, enggak jadi masalah jawabannya nanti. Oke, kita mulai Bu ya. Ya. Selama Ibu memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu kasus dilema etika maupun kasus rujukan moral? Memang ya, pengalaman yang saya hadapi, saya alami selama ini kurang lebih beberapa bulan ya, karena saya masih baru ya sebagai kepala sekolah. Jadi saya mengidentifikasinya itu, permasalahan itu ya dari perubahan-perubahan yang tidak biasa. Kemudian kalau ada desas-desus, ada komen di grup yang kelihatannya tidak sehat, tahulah saya bahwa sedang ada permasalahan. Berarti Ibu melihat dari kejadian yang seharusnya tidak terjadi, misalnya sudah ada kelainan-kelainan, kekurangan harmonisan ya, seperti itu. Selama Ibu memimpin, bagaimana cara Ibu di dalam pengambilan keputusan Bu? Terutama pada kasus-kasus yang sedang Ibu hadapi. Ya, saya coba ya untuk menjawab ini. Kalau ada permasalahan atau kasus yang sedang terjadi, itu biasanya saya akan mencoba mencari tahu atau mengidentifikasi permasalahannya apa, seperti apa, lalu siapa saja orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian fakta-faktanya saya cari. Jadi tidak percaya sebegitu saja, saya akan cari dulu dari berbagai sumber ya, dan tidak boleh memihak. Si A bilang begini, saya percaya, nggak boleh seperti itu. Kita berada di posisi yang netral ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian saya akan panggil ya, siapa-siapa aja yang terkait, orang yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian mencoba yang mencari kebenarannya, salah benarnya, dan di situ juga kita harus menunjukkan kepentingan orang lainnya. Tidak boleh
melakukan memihak tadi, walaupun misalnya dia itu kena keluarga, dia itu misalnya sangat baik kepada kita selama ini, kontribusinya ada seperti itu. Berarti ibu memang menggali betul-betul Bu ya, menggali potensi apa yang ada di sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan ketika ibu melakukan pengambilan keputusan terhadap masalah yang ibu hadapi? Jadi pertama-tama ya yang akan saya lakukan itu ya, kalau ada permasalahan itu saya akan lakukan pemanggilan dulu ya kepada yang bermasalah dan yang terkait tadi. Jadi dia diberikan kesempatan dulu, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Kemudian kita coba nanti cari jalan keluarnya. Andaikan saya misalnya tidak mampu untuk memberikan jalan keluar, saya akan konsultasi dulu dengan beberapa rekan-rekan kerja yang memang kompeten dan dia bisa kita percaya untuk juga memberikan masukan kepada kita tentang hal tersebut. Tapi kita juga melakukan itu tidak boleh dengan emosi yang meletup-letup, tidak boleh, karena yang kita hadapi adalah bukan anak kecil, ya, sudah dewasa semua. Jadi tidak perlu dengan emosi, perlu ya dengan candaan kita, tapi cara kita mengarah ke serius ke permasalahan. Seperti itu biasanya yang saya lakukan. Ibu hati-hatian gitu ya, kehati-hatian itu yang diutamakan. Dan juga peraturan juga harus kita hal-hal seperti apa selama ini yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau mengambil jarak itu ya, memang sebenarnya saya seringkali mengajak dulu ada masalah, kita rapat dulu ke ruangan yang sama ada itu, di sana kami lalu saya utarakan ada permasalahan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ambil keputusan ini begini, apakah Bapak Ibu semuanya setuju, atau Bapak Ibu ada masukan, ada saran yang lebih bagus lagi, saya seperti itu. Nah, kemudian hasil keputusan itu juga belum tentu 100% benar, Bu. Bisa aja itu ternyata tidak bijaksana atau kurang tepat, jadi masih harus direfleksikan lagi. Tapi betul-betul ya, betul-betul mengambil suatu keputusan dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan ya, agar keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, maksud saya karena sekolah ini kan bukan milik saya sendiri, saya tidak boleh mengambil keputusan itu kayak gitu. Iya, jadi saya harus tanya ke sini, ke situ, pendapatnya nanti saya simpulkan mana yang terbaik. Hebat Bu ya, yang betul-betul manajer soal jiwa seorang manajer ibu terapkan di sekolah. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, belajar sambil belajar dari senior. Jadi kalau misalnya saya juga buntu, saya akan berikan senior saya untuk menanyakan ya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi saya tidak merasa saya ini paling sempurna atau paling pandai di dunia ini, tidak. Saya banyak kekurangannya. Tantangan yang ibu hadapi di dalam pengambilan keputusan itu pasti ada, ya kan Bu? Pasti ada. Nah, sekarang tantangan yang ibu anggap paling berat itu yang bagaimana? Ya, itu tantangannya itu kayak rasa di hati saya ini, mengendalikan perasaan saya, rasa kasihan saya, mengendalikan si anak itu habis kena, misalnya ini kena bencana ya, dia itu habis meninggal suami dan anaknya, tapi dia itu bikin masalah. Dia kalau berbicara itu kadang-kadang ketus, menyinggung perasaan orang lain tanpa dia pikirkan orang lain bisa bersedih. Saya harus tegur, tapi dalam hati saya harus memahami juga, mungkin dia ini
karena keadaan emosinya lagi-lagi. Nah, itu benar-benar dilema buat saya, tapi bagaimana peraturan harus ditegakkan. Berarti ibu mengambil langkah yang antara peraturan dengan rasa kasihan Iya, Bu ya. itu juga ya ada kan kayak seperti kata Ipan, itu juga kan membuat saya itu sebenarnya kok saya negur orang lebih tua dari saya, kok saya ngasih nasihat orang yang lebih senior dari saya. Nah itu kadang-kadang Jadi tantangan iya, ya. jadi tantangan dan rasanya berat buat saya, tapi ya tadilah ya, saya harus berusaha tegas dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturannya yang sesungguhnya. Kemudian ketika ibu menghadapi suatu dilema ya di sekolah, apakah ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada? Jadi seperti ini ya, saya itu menyaring dulu, misalkan ada permasalahan di sekolah ini. Jadi menyaring itu sebenarnya saya mendengarkan dari mana-mana, si Anu begini, si Anu begini. Nah, lalu saya ya secara tertulis, saya punya buku di sini ya, saya akan panggil si Anu. Hari ini saya besok panggil si Anu, memang saya jadwalkan sudah. Ya, jadi misalnya hari ini saya panggil saya Pak Chandra, karena dia guru BP, walaupun guru BP, tapi ada hal-hal yang misalnya di mata teman-teman sesama guru itu ada kekurangan yang harus saya sebagai kepala sekolah untuk mengingatkannya. Nah seperti itu. Jadi besoknya lagi saya misalnya harus panggil guru yang P3K ya, karena mereka itu berasumsi mungkin mereka itu masih seperti belum ASN. Nah, jadi saya harus menyampaikan bahwa mereka itu sudah ASN, aturannya lain lagi, ketat lagi. Nah, jadi saya memang hari ini sih ini. Nah seperti itu. Jadi utamanya itu saya harus tahu dulu kalau ada permasalahan. Itu saya buatkan. Berarti tata kelola ibu laksanakan dengan terjadwal Bu ya. Bagus Bu, sangat ibu mengelola sekolah ini sangat luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak salah yang saya lakukan. Amin. Karena sedang dalam taraf penjajakan belajar menjadi seorang pemimpin. Ya begitulah, menjadi seorang pemimpin ya memang berat Tantangannya memang tantangannya. Ketika ibu mengambil suatu keputusan Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ibu di dalam mengambil keputusan ini? Ya, itu memang mengambil keputusan itu harus bijaksana. Jadi saya harus berpikir, tidak sekali pikir, bisa 2-3 kali saya berpikir. Kemudian hasil pemikiran saya itu saya pertimbangkan, lalu saya juga mohon kepada yang kompeten untuk ya sama-sama memikirkannya lagi apakah keputusan saya itu sudah benar ya. Seperti kemarin itu ada guru yang mau masuk menghonor ke sini menambah jam matematika, sedangkan di sini sudah ada guru matematika 2 orang. Lalu katanya dia karena pengen pengalaman kerja, katanya saya siap tidak dibayar dan sebagainya. Tapi kan tentu saja itu nanti ada konsekuensinya, pasti. ada pengaruhnya terhadap guru yang sudah ada. Iya. Nah, di Dapodik juga ada pengaruhnya. Iya. Lalu itu juga saya di satu sisi saya juga memikirkan, oh kasihan dia ini tidak punya pengalaman bekerja dan dia ini anak keluarga. Di situ juga rasanya saya tertekan juga, tidak menolong keluarga di situ. Jadi saya harus konsultasikan bagaimanapun yang terbaik untuk kepentingan orang banyak, itulah yang harus dilakukan. Seperti itu. Berarti ada seorang Bu ya yang ibu anggap berkompetensi di sekolah ini. Menolong saya memberikan pandangan yang sebaiknya bagaimana. Selanjutnya Bu ya, dari semua yang ibu sampaikan tadi Bu ya, pembelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu di dalam pengambilan keputusan ini apa Bu? Yang pertama, kita harus peduli. Jadi jangan tidak peduli dengan sekitar kita di sekolah ini. Ada si anu kayak ini harus cepat hangat. Ada di grup begini harus cepat hangat, jangan dibiarkan.
kemudian ketika kita menyelesaikan permasalahan, kita harus ingat bahwa kita mementingkan kepentingan orang banyak, jangan kepentingan pribadi. Kemudian kita tidak boleh memihak, karena dia keluarga lalu kita memihak, ya. Karena kita teman akrab lalu memihak, tidak boleh. Kemudian peraturan harus ditegakkan. Nah, seperti itu. Dilema loh Bu, di antara peraturan dengan rasa kasihan ini, dilema loh. Makanya itu harus kadang-kadang harus kita yang memikirkannya itu harus bijaksana. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktu Ibu. Pada kesempatan ini bersedia menjadi narasumber saya dalam acara wawancara ini Bu ya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Saya akhiri wawancara kita. Sebelumnya jika ada kata yang salah, saya mohon maaf Bu. Terima kasih atas Sama, saya juga berterima kasih karena Ibu mau datang ke sekolah kami yang dengan kesederhanaan ini, mau silaturahmi ke sini. Dan juga saya mohon maaf jika dalam pemaparan saya tadi ada hal-hal yang kurang tepat atau ada hal yang menyinggung. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.